Technical view pound sterling 16 Juli 2020 per jam 11 lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2591 dan low 1.2548. Kemudian running price bertahan di 1.2558. Oke, kali ini ternyata area kenaikan kembali tertahan dan kita akan melihat potensi penurunan akan terjadi. Jadi harap berhati-hati karena Dragonfly Doji kemarin sudah berhasil mendorong sampai setidaknya 1.2647, tapi kemudian di pertengahan malam kembali turun 1.2558 dan ditutup 1.2589. Dan kita lihat potensinya pergerakannya apakah ini masih layak untuk melakukan naik atau tidak, karena ini candlesticknya berbentuk seperti ini akan terjadi reversal kembali. Tapi juga dengan catatan ya, karena kita juga kadang-kadang kalau misalkan kita lihat per candle mungkin itu akan banyak sekali perubahan, tapi kita kalau lihat dari potensi pergerakannya masih dalam triangle seperti ini, 50-50 reaction masih akan terjadi dengan area support 1.2516 dan area resisten kini berada di 1.2655. Sementara area MA 200 sekarang berada di area 1.2695. So, masih bisa untuk melakukan naik ataupun turun, tapi untuk intraday atau daily chart kurang lebih memberikan sinyal akan terjadi penurunan. Lalu kemudian informasi yang terbaru adalah tentang negative rates, which is itu adalah area yang cukup bagus dan kemungkinan potensi akan menopang untuk pound sterling, sehingga itulah sebabnya kenapa kemarin sebetulnya dia sempat rebound atau rally, bahkan dengan harapan berita vaksin dari University of Oxford ya. Oxford University mengatakan vaksin yang mereka temukan justru memiliki double protection, di mana selain mengobati tapi juga memancing atau menyancing respon untuk triggernya adalah kepada antibody. Lalu kemudian di grafik 4 kita kembali dengan areal trendline biru seperti ini, dan lalu kemudian areal historical price merah berimpitan di area 1.2530. Itulah sebabnya kalau Anda lihat potensinya, sebetulnya kalau areal double top kemarin itu sudah selesai, lalu kemudian dari rebound cukup maksimal, kemudian sayangnya dia tidak berlanjut. Tapi kali ini kalau dia lihat penurunan seperti ini, sebetulnya Anda bisa menantikan areal buy daripada areal sell-nya. Meskipun sebetulnya daily chart mengisarkan akan terjadi penurunan. Tapi let's say areal ini cenderung kuat, maka kemungkinan saya akan melakukan buy on dip kurang lebih adalah kisaran 1.2522 ataupun 1.2535, dengan target pertama adalah 1.2580 dan target kedua adalah kurang lebih di 1.2620. Stop loss silakan gunakan di 1.2460. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 16 Juli 2020 per jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1416, low 1.1398 dan running price 1.1404. Kembali area kenaikan tertahan karena kemarin hanya sempat spike hingga 1.1450. Sayangnya dia tidak terjadi koreksi yang cukup maksimal, karena kalau Anda lihat di grafik 4 dia hanya sedikit saja tailnya, lalu kemudian dia rebound dan naik mengalami kenaikan seperti itu. Oke, kita kembalikan di grafik daily chart terlebih dulu. Saya menyoroti dengan shooting star candle yang terjadi kemarin. Ini bentuk jarum seperti ini, artinya warning untuk kita bahwa hari ini kemungkinan potensi euro akan kembali turun. Tapi memang ini dilematis karena satu sisi technical menunjukkan akan potensi penurunan, di lain sisi kita akan terfokus dengan ECB monetary policy ataupun press conference yang akan disampaikan nanti malam. 18.45 interest rate decision jangan dilihat karena kemungkinan potensinya akan unchanged atau tidak berubah. Kemungkinan masih bertahan di tingkat suku bunga 0% dan juga deposit rate minus 0.5%. Tapi yang harus diperhatikan adalah antisipasi dari apa yang akan dilakukan ECB berikutnya. Setelah bulan lalu, di bulan Juni, sempat melakukan kenaikan atau tambahan dari paket kebijakan stimulus dengan nilai 600 billion euro. Sehingga kemungkinan potensi kali ini akan cenderung relatif sideways ataupun cenderung terkoreksi sebelum esok akhirnya kita akan terfokus dengan pertemuan dari Euro Summit. Saya rasa kalaupun tidak ada kejutan, kemungkinan potensinya justru adalah terkoreksi. Tapi walaupun ada potensi penurunan seperti ini, mungkin saja arah penurunan relatif terbatas di 1.1380. Mungkin saja itu terjadi. Lalu kemudian kalau kita kembali di grafik 4, kita memiliki pola dalam uptrend channel seperti ini. Ingat apa yang saya katakan, uptrend channel berarti dia dalam pola kenaikan. Lalu kemudian kemarin sempat spike di atas areal ini, harusnya dia akan kembali lanjutan, tapi ternyata pullbacknya terlampau dalam dan dia cenderung kembali di dalam zona ini. Apakah ini sudah berakhir? Belum tentu.
Well, tapi untuk kali ini setidaknya mungkin Anda bisa manfaatkan terlebih dahulu untuk areal koreksi tersebut kurang lebih setidaknya sampai 1.1357. Jadi areal ini akan menjadi areal kuat, tapi kalau Anda berpertimbangan bahwa ECB akan relatif menguatkan kembali untuk Euro USD termasuk juga Euro Summit esok hari, maka kalaupun Anda melakukan buy, saya lebih prefer melakukan buy di areal ini. Kurang lebih ini berada di kisaran di bawah support kedua kita 1.1358 sampai support ketiga 1.1330 atau 29. Jadi kemungkinan area buy yang cukup baik 1.1322 ataupun 1.1350. Tapi untuk kali ini silakan terlebih dulu Anda bisa melakukan sell on pullback di kisaran 1.1405 ataupun 1.1420 dengan target pertama adalah 1.1362 dan target kedua adalah 1.1305. Stop loss kurang lebih antisipasi di area 1.1480. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.